warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Kurniawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Jember. Hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja UKM PPG tahun 2022 dengan materi memperkirakan bobot badan ternak ruminansia pada kelas 11 di SMK Al-Alif Tunjungan Blora. Oleh karena itu, bimbingan, kritik, dan saran dari dosen dan guru pamong sangat kami perlukan untuk pembelajaran kedepannya yang lebih baik. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Yahya Aryani, Rahma Ilma, Atika, Nesa Valentina, Siti Rina, Septia Hidayatun, tadi semua ya. Sebelumnya silakan dicek di bawah meja apakah ada sampah. Ya, tidak ada. Karena kebersihan itu penting ya anak-anak, karena kita bisa melakukan pembelajaran dengan nyaman jika kelas kita bersih, seperti itu ya. Sebelumnya Ibu akan mengajarkan kesepakatan kelas, di mana selama mengikuti pelajaran kalian harus tertib, tidak banyak bercanda, dan ketika melakukan kegiatan di kandang kalian menggunakan APD yang lengkap, seperti itu ya anak-anak. Ya. Pada minggu lalu kita telah belajar mengenai penandaan ternak atau pemberian identitas. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai menaksir bobot badan ternak ruminansia, khususnya sapi. Adapun tujuan pembelajaran, anak-anak bisa melihat setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan cara pengukuran tubuh ternak ruminansia untuk menaksir bobot badan sapi dengan benar, dan dapat menjelaskan cara perhitungan untuk mengetahui bobot badan sapi dengan rumus Kroll dan Denmark. Kemudian setelah melakukan kegiatan praktek, peserta didik dapat melakukan pengukuran tubuh ternak untuk menaksir bobot badan dan melakukan
pembelajaran ini yaitu dapat mengetahui cara pengukuran tubuh ternak ruminansia untuk menaksir bobot badan sapi. Lalu dapat menjelaskan cara perhitungan untuk mengetahui bobot sapi dengan rumus Sproul dan Denmark. Lalu dapat melakukan pengukuran tubuh ternak ruminansia untuk menaksir bobot badan ternak tersebut. Kemudian dapat melakukan perhitungan bobot badan sapi dengan rumus Sproul dan Denmark. Ya, sebelum masuk ke materi, pada dasarnya untuk mengetahui bobot badan sapi apa yang harus dilakukan anak-anak? Menimbang, betul. Karena menimbang perlu apa? Alatnya? Timbangan. Sedangkan tidak semua peternak itu mempunyai timbangan. Lalu apa yang harus dilakukan peternak? Iya, menaksir bobot dengan melakukan pengukuran lidah dada utamanya. Lalu alat apa yang dibutuhkan anak-anak? Pindah ukur. Ya, bagus. Berarti kalian sudah mempelajari bahan ajar terlebih dahulu seperti itu ya. Selanjutnya ibu akan menampilkan sebuah video. Silahkan kalian amati ya. Kawan saya keturunan Bandung terus mau lagi sebuah ini kan itu. Sekarang saya sebenarnya Lagi pinten Pak De? Lagi pinten? halus. 2 ekor. Oh, ini 2 ekor, ada 1 ekor. 32 nyune. 32, saya tawar 31,5. Ini tawar 31,5. Uangnya. Bapaknya ini uangnya sudah ready, langsung cash ini ya bos ya. Langsung cash. Tidak boleh. Tidak boleh. Masih halangan uang 500.000. Oh, masih halangan uang 500 ribu. Boleh. Belum, masih boleh ini. Nah, Mintanya 32. mintanya 32. Ini ditawar 31.500 ini. Nah ini. Nah, orang mau ya orang. Iya, enggak sampai ini rasa. Seperti ini kualitas sapinya teman-teman. Ada 2 ekor sapi bakalan sapi pekon. Ini 2 ekor mintanya 32. Tadi ada penawaran 31.500. Masih Kamu namat belum? kalau oleh uang 500.000 ini belum dikasihkan juga sama bapaknya yang pakai topi hitam ini. Ini belinya. Kamu kena terkah? Selar-selar ya, sin. Yudel nang. Orang gitu ya. Mata sering kan. Luas iki kok wis abot. Abot ngene naratnya terus jempat. Transaksi Awat iki. Aku mau telas iku lho. seperti ini. Tapi sak ukur-ukur Mas. Basari. Jenenge Basari. Semua malam.
Ya. Setelah kalian mengamati video ini, di mana tempat terjadinya transaksi ini anak-anak? Di pasar sapi, ya. Lalu apa yang terjadi antara orang-orang di dalam video itu? Terjadi tawar-menawar penjual dan pembeli sapi yang hangat. Iya, terjadi tawar-menawar yang sukar ya, belum ketemu titik temunya seperti itu. Lalu apa lagi? Penjual meminta harga 32 juta, sementara pembeli menawar 31,5 juta, sehingga penjual belum menjual sapinya. Iya. Tadi penjualnya meminta harga 32 juta. Lalu pembelinya menawar 31,5 juta seperti itu. Lalu ada lagi? Hal ini terjadi karena penjual dan pembeli tidak mengetahui secara pasti bobot badan sapinya, sehingga pembeli hanya memperkirakan harga sapinya. Iya. Baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui secara pasti berapa bobot badan sapinya, seperti itu ya. Sehingga mereka hanya memperkirakan, oh harganya sekian kira-kira seperti itu. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Nah, dari permasalahan ini silahkan kalian berkelompok ya, berkelompok sesuai kelompok pada minggu lalu ya, sudah ya. Lalu silakan kalian untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada di video yang sudah ditampilkan seperti itu. Silahkan kalian berdiskusi. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan anak-anak? Iya, kalian harus mengetahui lingkar dadanya terlebih dahulu. Jadi kalian harus mengukur terlebih dahulu. Oke, setelah ini kita akan praktek di kandang untuk mengetahui berapa lingkar dada dari sapi yang kita punya, seperti itu ya. Ya, Ibu akan bagikan dahulu. Ibu akan bagikan dahulu lembar kerja kalian nanti selama melakukan pengamatan atau pengukuran terhadap lingkar dada ternak. Ya. Sudah. Setelah ini silakan kalian bersiap sesuai instruksi LKPD apa saja yang harus dilakukan. Ya. Kita langsung ke kandang. Anak, selanjutnya untuk mengetahui berapa lingkar dada ternak kita akan melakukan pengukuran lingkar dada, yaitu tepatnya di belakang kaki depan, dilingkarkan ke atas di belakang punuk, seperti itu ya anak-anak. Silahkan kita lakukan.
ukuran berupa lingkar dada terhadap ternak. Untuk kelompok 1 tadi berapa hasil pengukuran lingkar dadanya? 207 cm. Untuk kelompok 2 205 cm. Silahkan apa yang harus kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tadi, silahkan didiskusikan. Ya. Sudah ketemu lingkar dadanya, langsung diaplikasikan ke rumus seperti itu. Iya. Silakan Tanisha dipimpin ke diskusi. Jadi rumus apa yang digunakan? Ayo Tanisha. Rumus skor. Iya. Bagaimana rumusnya? Lingkar dada tambah 2 dalam kurung Ditambah 22 dalam kurung pangkat 2 per 100. Silakan diaplikasikan. Karena yang kita ukur tadi sapi jantan apa betina anak-anak? Jantan. Coba dilihat keterangannya untuk sapi jantan hasilnya bagaimana nanti? Hasil rapin harus ditambah dengan 10%. Iya. Jangan lupa hasil akhir perhitungan ditambahkan 10% dari hasilnya. Iya, seperti itu. Silakan dikerjakan. Kalau sudah, silakan untuk kelompok 2 presentasi hasil dari diskusi sekalian terkait solusi dari permasalahan tadi ya. Garis besar. Solusi dari kami untuk masalah jual beli sapi yang susah yaitu dengan mengaksir bobot badan sapi, yaitu dengan mengukur lingkar dada. Mengukur lingkar dada dilakukan dengan menggunakan pita ukur bagian dada sapi tepat pada ketika di belakang kaki depan atau belakang bahu. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu pita ukur dan sapi. Iya. Selanjutnya untuk hasil perhitungan suaranya. Untuk hasil perhitungan kita menggunakan rumus scroll. Bobot badan dan lingkar dada tambah 22 pangkat 2 per 100 sama dengan 205 tambah 22 pangkat 2 per 100 sama dengan 227 pangkat 2 per 100 sama dengan 51.529 per 100 sama dengan 515,29 kg kali 10% karena kita menggunakan sapi jalanan. Hasilnya 556,5 kg. Ya, untuk rumus Denmark bobot badan sama dengan lingkar dada tambah 18 pangkat 2 per 100 sama dengan 205 tambah 18 pangkat 2 per 100 sama dengan 223 pangkat 2 per 100 sama dengan 49.729 per 100 sama dengan
497 kg. Iya. Berarti hasil pengukuran meningkat harga tadi berapa? 205 cm. Seperti itu ya. Dari hasil presentasi teman kalian, adakah yang ingin ditanyakan untuk kelompok 1? Ya, silakan. Bagaimana kaitannya bobot badan dengan harga jual sapi? Iya. Bagaimana kaitannya bobot badan dengan harga jual sapi? Silakan dijawab. Untuk mengetahui harga jual sapi, maka bisa dengan mengalihkan bobot badan dengan harga jual sapi hidup per kilogram. Iya. Kita bisa mengalihkan bobot badan dengan harga jual sapi bobot hidup per kilogram. Dimana sekarang ini untuk harga jual sapi bobot hidup per kilogram Itu sekitar 43.000. seperti itu ya. Untuk kelompok 1 sudah menghitungnya tadi, silahkan diperlihatkan berapa hasilnya. Iya, sekitar 24.359.000 untuk sapi dengan bobot 566 kg. Seperti itu ya. Terima kasih pertanyaannya untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, terima kasih presentasinya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Iya. Selanjutnya ada yang ingin memberikan evaluasi dari hasil pengukuran maupun perhitungan. Ya, silakan evaluasi. Iya. Evaluasi belajar: 1. Harus tepat dalam penggunaan rumus untuk sapi jenis-jenis tertentu. 2. Harus tepat dalam melakukan pengukuran lingkar dada dan ukuran-ukurannya. 3. Harus teliti dalam menghitung bobot badan menggunakan rumus. Iya, terima kasih atas evaluasinya, Septi. Ya, betul. Dalam bekerja, kita harus menggunakan APD yang lengkap. Supaya apa? Untuk menghindari dari segala resiko. Seperti itu, dalam bekerja juga harus hati-hati. Dalam menghitung, kalian juga harus teliti. Karena apa? Kalau tidak teliti, nanti harga jualnya atau bobot badannya berbeda atau salah, seperti itu ya. Ya. Selanjutnya Ibu akan memperlihatkan bagaimana sih cara mengukur lingkar dada yang benar. Silakan diperhatikan lagi ya.
Lingkar dadanya 171 cm. Ya. Apakah anak-anak sudah benar dalam melakukan pengukuran lingkar dada tadi? Iya, jadi dilingkarkan ya. Dilingkarkan melingkar, yang bawah di belakang, kaki depan sampai ke atas di belakang huruf, dan diusahakan talinya tidak apa? Iya, tidak melintir seperti itu ya. Dan kencang seperti itu, dikencangkan talinya. Lalu dipaskan berapa hasilnya seperti itu. Kemudian untuk memperkirakan bobot setelah kalian tadi mengukur lingkar dada, kita menggunakan rumus scroll. Karena apa? Sapi yang kita gunakan adalah dari bangsa Bos-Taurus. Kita masukkan BB sama dengan LB plus 22 pangkat 2 per 100. Nah, peternak maupun pembeli itu harus mengetahui ya bobotnya. Kalau kita sudah mengetahui bobot secara pasti, jadi harga jual pun juga akan pasti seperti itu. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Betul. Setelah kegiatan pembelajaran kita hari ini, adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, ayo silakan. Yang keras, ayo. Kesimpulan, pengukuran tubuh sangat penting karena untuk menaksir bobot badan dan untuk mengetahui bobot sapi dapat menggunakan rumus scroll dan bulu. Iya, untuk mengetahui perkiraan bobot sapi itu sangat diperlukan ilmu seperti itu. Sangat diperlukan cara bagaimana untuk mengetahui bobotnya. Jadi melalui lingkar dada tadi, dan untuk rumusnya jangan dilupakan seperti itu ya. Harus selalu diingat karena bisa untuk memperkirakan bobotnya. Jika tidak ada timbangan sapi seperti itu ya. Iya. Selanjutnya anak-anak, Ibu akan membagikan soal evaluasi, yang mana soal ini harus kalian kerjakan secara individu, bukan berkelompok seperti itu ya. Masih semangat anak-anak? Masih. Nah, supaya lebih semangat, mari kita ber-ice breaking sebentar. Ya. Peraturannya, kalian harus menirukan apa yang Ibu ucapkan. Itu peraturannya ya. Coba Ibu tes dulu. Bebek, bebek, ayam, ayam. Bebek, bebek, ayam, ayam. Ayam, bebek, ayam, ayam. Ayam, bebek, ayam, ayam. Nah, seperti itu ya. Ibu mulai ya. Ayam, ayam, bebek, ayam. Ayam, ayam, bebek, ayam. Bebek, ayam, ayam, ayam. Bebek, ayam, ayam, ayam. Bebek, bebek, ayam, bebek. Bebek, bebek, ayam, bebek. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah bebek? Banyak. Nah, pertanyaannya berapa jumlah bebek? Betul. Tepuk tangan. Iya, karena aturan mainnya kalian harus menirukan apa yang Ibu bacakan. Seperti itu ya. Ya, bagus. Silahkan dikerjakan soal evaluasinya. Ya. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu ingin mengajak kalian refleksi dari pembelajaran hari ini. Bagaimana yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pelajaran ini? Nah, kemudian media yang Ibu gunakan
mempermudah kalian dalam memahami materi? Iya. Selanjutnya bagaimana cara Ibu menyampaikan materi? Apakah sudah cukup jelas atau belum? Sudah. Iya. Selanjutnya untuk materinya, apakah mudah dipahami atau susah? Mudah. Iya, anak-anak. Untuk minggu depan, materi yang akan kita pelajari yaitu penanganan ternak atau handling ternak seperti itu. Sebelum Ibu akhiri, Ibu selalu berpesan untuk kalian selalu menjaga kesehatan agar bisa mengikuti pelajaran dengan lancar seperti itu ya. Sebelum Ibu akhiri, untuk ketua kelas silakan dibimbing berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana